Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk rangkaian kuliah rangkaian listrik AC ya. Tolong untuk mahasiswa di mute aja dulu, di mute semua suaranya. Nah, nanti kalau ada tanya terakhir ya, nanti bisa dinyalakan mic-nya. Oke. Apa sih rangkaian listrik AC itu apa? Bedanya dengan DC apa? Rangkaian listrik AC itu ya kalau dilihat digambarkan di rangkaian itu kalau DC bedanya dengan AC dan DC adalah kalau DC itu searah, arah arusnya itu searah. Ya. Kalau orang listrik bilang arah arus itu dari positif negatif. Tapi kalau orang kimia itu bilang ini yang namanya arah arus itu kan elektron yang mengalir, berarti benda atau material yang memiliki elektron banyak ya dari sisi yang memiliki elektronnya melimpah menuju bagian benda atau material yang kekurangan elektron gitu. Kalau kekurangan elektron berarti banyak protonnya, berarti positif ya. Yang kelebihan elektron itu negatif. Itu kalau orang kimia, tapi kalau orang listrik, orang elektro bilangnya yang namanya arah arus ya dari positif negatif. Ya. Tapi sebetulnya ditinjau dari sisi kimia itu ya yang namanya arus itu dari sisi sisi material yang mengandung banyak elektron menuju ke sisi bagian material atau benda yang kekurangan elektron dari negatif menuju positif, sebaliknya dari persepsi orang elektro ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi bedanya ini kalau DC ya arus DC itu direct current ya satu arah saja, satu arah. Tapi kalau AC itu kan sinusoida, berarti setengah siklus dari positif ke negatif, setengah siklus dari negatif ke positif, bolak-balik itu. Bedanya itu aja. Jadi kalau DC searah, kalau AC bolak-balik setengah siklus dari ini ya, dari bawah ke atas, kemudian setengah siklus dari atas ke bawah, atau sebaliknya setengah siklus dari atas ke bawah, setengah siklus kemudian dari bawah ke atas ini. Kalau ada dua pol ya dari positif negatif, setengah siklus negatif ke positif. Itu bedanya AC dan DC. Sehingga kalau digambar di grafik, kalau DC itu ya, di sini tidak saya gambarkan ya. Kalau DC itu kan lurus gitu ya grafiknya arus ya. Kalau AC seperti ini, setengah siklus dari positif ke negatif. Nah, setengah siklus dari negatif ke positif. Seperti ini. Nah, ini satu gelombang ini ya. Satu gelombang sinusoida ya. Bentuknya gelombang AC itu seperti ini. Arus AC ataupun tegangan AC itu seperti ini. Ini satu gelombang. Kalau seperti ini, satu
gelombang, tambah 1 gelombang, 2 gelombang. Nah, sini sampai sini dinamakan one wave cycle, yaitu 1 gelombang. Ya. Bisa jadi dari titik ini ke sini, ya. Jadi kalau mengukurnya apa ini, dari sini ini berarti 1 gelombang sampai sini. Tapi kalau mengukurnya peak to peak atau peak bawah ini, ya berarti 1 gelombangnya sini sampai sini. Kalau peak bawah itu dari sini sampai sini, ini namanya 1 gelombang. Nah, gelombang AC itu bisa dirumuskan seperti ini. V sama dengan A sin omega T. Jadi tegangan merupakan amplitudo kali sinus dari ini merupakan posisi daripada alternator, ya. Staff. Nah, ini sudut kecepatan sudut ini. Jadi kalau alternator atau generator itu kan berputar, ya, dari 0 derajat sampai 360 derajat, ya. Ini. Jadi ini 0 derajat, 30 derajat, 90 derajat. Nah, itu kalau diibaratkan generator berputar menghasilkan ini, 1 putaran menghasilkan ini. Kalau maaf agak batuk ini. Jadi 1 putaran ini, ya. Nah, kalau generator ya tergantung pole-nya. Pole-nya ada berapa. Kalau pole-nya 1, ya 1 putaran 1 gelombang. Jadi ini, ya. Ini merupakan kecepatan sudut, ini waktunya. T waktunya. Nah, di mana omega atau kecepatan sudut ini 2B kali F. F itu frekuensi. Jadi frekuensi itu dalam frekuensi itu rumusnya gimana rumusnya? Satuannya apa? Hertz, ya. Dalam 1 periode itu berapa putaran itu namanya frekuensi. Dalam 1 periode sekian putaran itu berarti frekuensi. Jadi ada parameternya. Ini adalah kalau DC kan cuma amplitudo aja, misalkan 12 volt. Ya, 12 volt aja, enggak ada. Ya stabil 12 volt gitu, ya. Stabil. Tapi kalau AC besarnya tegangan itu variatif, ya. Kadang di titik 0, kadang setengah dari setengahnya sini, kadang maksimum, ya. Terus turun lagi, terus ke 0 lagi, terus negatif ini. Jadi seperti ini gelombang sinus. Jadi kalau kemarin-kemarin Anda belajar matematika, ya, tentang apa ini sin cos itu, ya fungsinya untuk ini merepresentasikan gelombang AC. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, gelombang AC sebetulnya tidak hanya sinus ya, tidak hanya sinus. Ada yang kotak seperti ini juga gelombang AC. Tapi kalau dihasilkan generator pasti seperti ini, ya, sinusoida ini. Kalau yang menghasilkan inverter bisa jadi inverter yang gelombang kotak itu ada, ya seperti ini, gelombang kotak. Ini juga AC, setengah siklus positif, setengah siklus negatif. Ini juga AC. Ini juga AC sebetulnya. Ini ada yang pembangkit triangle wave ini. Nanti juga ada manfaatnya ini untuk apa, ini untuk apa. Sebetulnya ada manfaatnya. Di elektronik misalnya. Nah itu nanti akan dibahas di lain mata kuliah, ada pembahasan gelombang-gelombang seperti ini untuk apa, kayak di apa namanya televisi dan sebagainya, kayaknya diperlukan. Ya, jadi tidak hanya sinus saja, tapi untuk khusus untuk generator pembangkit itu ya sinus. Karena kalau tidak sinus, kalau gelombangnya seperti ini ya dihubungkan ke PLN ya kasihan bebannya biasanya peralatan elektronik akan rusak. Kalau untuk gelombang listrik PLN seperti ini rusak biasanya berupa sinus seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian karena gelombangnya seperti ini, jadi ada beberapa parameter yang harus Anda ketahui ya. Di dalam pengukuran gelombang AC itu ada beberapa parameter itu yang perlu Anda harus tahu. Orang elektro harus paham ini. Yang namanya tegangan peak itu dari sini ke sini, ini peak. Kalau peak to peak, peak atas dan peak bawah, ini peak to peak. Ya. Kemudian tegangan rata-rata ya ini kan bentuknya sinus gini ya, melengkung ya. Nah ini diambil rata-ratanya berapa ini? Ya harus dihitung, ini kita samplingi ya. Besarnya berapa, mungkin yang sini kecil, yang sini semakin besar, kecil lagi. Terus dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlahnya sampling. Ya. Kalau dirumuskan matematik seperti ini. Jadi kita hitung luasannya, integral daripada persamaan ini. Kemudian dibagi dengan T jumlahnya sampling. Nah ini merupakan jumlahnya sampling 0 sampai T. Selain harga rata-rata, harga efektif. Jadi kalau AC ini rata-ratanya, ini berapa karena ini positif, ini negatif, ya rata-ratanya 0. Biasanya kalau rata-rata diambil ini aja, tengah gelombang aja. Kalau full gelombang gini, ya 0. Tapi kalau harga efektif, ya itu sebelum di apa namanya di rata-rata ini di apa namanya dikuadratkan sehingga yang negatif ini jadi positif. Ya. Kemudian di rata-rata ini kalau efektif atau RMS ya itu bedanya dengan rata-rata ini di
kuadratkan sehingga yang negatif ini jadi positif. Sehingga kalau gelombang penuh seperti ini, tidak nol hasilnya. Ada. Ya. Nah, harga efektif RMS itu apa? Ya, seperti yang diukur di avometer, misalkan Anda mengukur tegangan di rumah Anda, itu sebetulnya yang muncul adalah harga efektif atau RMS. Oke, kita lanjut. Waduh, apa ini muncul apa ini? Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Waktunya apa habis? Wah, tinggal sedikit waktunya. Oke, sekarang selain beberapa parameter ini, ada istilah fase shift, yaitu selain Anda harus mengenal parameter ini, Anda harus tahu kalau mempelajari rangkaian listrik AC, ya, yang namanya fase shift, pergeseran ini ya, fase. Jadi di parameter rangkaian listrik AC itu ada namanya fase, fasa ya. Misalkan ada dua sinyal AC, yang satu misalkan tegangan, yang satu arus misalkan. Yang atau sama-sama tegangan, ini sama-sama tegangan ya, ada tegangan VA, VB, misalkan ada dua tegangan VA, VB, di mana VA, VB ini VA-nya ketinggalan fasa ya, kan lebih dulu B ya daripada A, sehingga kalau ini acuannya VB ya, ini 0 dipakai acuan. Kalau acuannya VB berarti A ini ketinggalan daripada B ya. Kok ketinggalan, lebih maju, kan duluan ini ya, akan duluan ini. Maju berapa derajat? Ini berapa derajat ini? Kalau ini ke sini 90 ya. Kalau separuhnya ini berapa? Ini sampai sini 180. Satu gelombang itu 360, berarti ini sampai sini 90 ya. Berarti VA maju 90 derajat. Nah, kalau ini A kan lebih duluan B ya. Kalau acuannya B, A ketinggalan 90 berarti min 90 derajat. Nah, kalau ini beda fasenya adalah kalau acuannya B berarti A di atas, B di bawah, berarti A mendahului B 180 derajat. Kalau sefase, ya ini sama-sama nolnya, ini sefase. Nah, selain tadi dalam bentuk kalau tadi kan dalam bentuk sinyal AC direpresentasikan ke dalam persamaan sinusoida. Ini persamaan sinusoida. Jadi ada amplitudo, ada ini ada T, ada waktu, terus ini ada kecepatan sudut, terus ini ada fase ya. Sinyal AC juga bisa direpresentasikan ke dalam bentuk vektor. Ya. Nah, vektor biasanya mengikuti ini ya. Ada kompas vektornya.
berlawanan dengan arah jarum jam, nolnya di sini 90, 180, 270. Ya. Jadi vektor memiliki panjang dan besaran dan arah. Ya. Ini panjangnya ini menentukan besarannya. Jadi kalau sinyal AC besarnya apa namanya, magnitudonya itu direpresentasikan ke dalam bentuk panjangnya ini. Misalkan amplitudonya 100 volt, berarti panjangnya 100. Misalnya. Entah 100 diwakili 100 cm atau 100 mili, terserah nanti. Dan arah menunjukkan fasenya. Fasenya tadi 0. Ya. Berarti ini searah sana. Kalau fasenya 90, arahnya ke atas. Panjangnya misalkan 100, fasenya 90 ke atas. Ya. Kalau 270 ke bawah. Ya. 180 ke sana. Nah, kalau sekian berapa? Di antara 0 sama 90 ya 45. Gitu ya, vektor. Jadi selain dalam bentuk persamaan sinusoida, juga sinyal AC bisa dinyatakan dalam bentuk vektor. Jadi misalnya seperti ini, ya. Ini sinyal AC sinusoida, kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik adalah ini. Magnitudonya 1, tingginya 1, sin omega t. Dinyatakan dalam bentuk vektor seperti ini. Karena ini fasenya 0, arahnya ke sana. Nah, ini magnitudonya 2 kalinya, berarti panjangnya 2 kalinya ini ke sana. Kan sefase ya, kalau sefase berarti arahnya sama. Ini kan 0, plus 0, aslinya plus 0, omega t plus 0, fasenya 0. Sana. Ini tingginya 3 kali, berarti ini. Ya. Nah, ini sinyal apa namanya? 2 sinyal AB. Nah, ini sefase. Tingginya sama-sama 1, amplitudonya 1 ini. Ini amplitudonya sama-sama 1, fasenya sama-sama 0. Berarti bisa digambarkan ini sinyal apa namanya? Sinyal AC ini seperti ini. Kalau direpresentasikan dalam bentuk vektor. Nah, ini A, B, sinyal A dan B, di mana sinyal A-nya mendahului 90 derajat. Ya. Ini kan 90 derajat. Kalau sekian satu gelombang ini 360, ini separuh ya. Kalau sini ini 180, berarti kalau tengahnya ini berarti selisihnya dengan B kan ini ya seperempat satu gelombang ya, ini seperempat. Ini setengah, ini seperempat. Kalau seperempat kan 90. Ini mendahului. Berarti ini B-nya 0, terus A-nya, sinyal A-nya 90 derajat. Nah, kalau ini B-nya 0, misalnya untuk acuan B, ini kan B-nya 0, A-nya membelakangi B, munculnya kan belakangan 90, berarti ini. Jadi kalau ke sana plus 90, ke bawah min 90. Ini min 90. Nah, ini kalau bedanya 180, ini bertolak belakang. Jadi B ke sana 0, hanya 180 sesuai kompas vektor tadi. Nah, ini ke sini 0, 90. Ini 180, ini 270 atau min 90. Jadi itu ya. Oke.
Selain selain apa namanya, selain dalam bentuk vektor, juga bisa dalam bentuk polar. Polar rektanguler. Polar itu dalam bentuk, jadi merepresentasikan sinyal AC selain dalam bentuk sinusoida, dalam bentuk apa namanya, ini. Oke. Lanjut. Jadi sinyal sinus bisa direpresentasikan ke dalam bentuk ini, digambar sinyalnya bisa ke dalam bentuk fasor, ya, bisa ke dalam bentuk persamaan sinusoida, bisa juga ke dalam bentuk polar, ini bisa juga ke dalam bentuk rektanguler. Misalkan Anda menggambar sinyal sinus seperti ini, ya jangan seperti ini aja, jangan, tapi harus lengkap dengan ininya. Ini magnitudonya berapa, mestinya ini ada gambar ini ya, apa namanya, jadi ini sumbu X, sumbu Z-nya juga ada, mestinya kalau gambar sinyal sinus ya, sumbu Z-nya magnitudenya, berapa sih magnitudenya, berapa, misalkan 100, ya berarti misalkan diwakili oleh 100 mili. Ya harus diukur, harus skalanya harus benar ya. Misalnya sinyal 1 tingginya 100 volt diwakili 100 mili. Ya, harus sumbu Z-nya harus benar 100 mili. Yang sinyal 2-nya misalkan 150, ya harus benar juga. Kemudian selain magnitude juga ini apa namanya, sumbu X itu menunjukkan ini ya, sudut apa ini namanya, kecepatan sudut ya, omega ini. Jadi harus benar ini, kalau ini di titik 0 ini 180 derajat, ini 360 derajat. Ini menunjukkan perputaran sudut, misalkan generator ya satu putaran 360 derajat ya. Atau dalam bentuk pi. Nah, ini pi, seperempat pi, ya. Ini 0, ini seperempat pi, ini pi, ini 3/4, ini 2 pi. Harus ditulis lengkap gitu ya, menggambar sinyal AC. Nanti kalau ada tugas, misalkan suruh gambarkan, ya harus ditulis lengkap ya. Ini sumbu X, sumbu Z. Z menunjukkan magnitude, sumbu X-nya menunjukkan posisi shaft-nya, ya. Posisi apa, rotornya. Kalau generator menunjukkan posisi rotornya. Kalau satu putaran ini menunjukkan, ya satu putaran 360 derajat atau 2 pi. Ya, ini pi, ini 2 pi, ini setengah pi, 3/4 pi, ini 2 pi. Gitu. Harus lengkap ya. Kemudian misalkan merepresentasikan ke dalam bentuk tadi, selain sinyal apa, dalam bentuk gambar sinyal, juga bisa ke dalam bentuk persamaan sinusoida seperti ini, ya harus lengkap. Ini magnitudenya. Ya, ini pergeseran fasanya. Ya. Kalau dua sinyal seperti ini, sinyal A mendahului sinyal B, berarti nah ini sinyal A mendahului 90 derajat dibandingkan sinyal B, harus lengkap. Kemudian kalau menggambarkan vektor, ya harus jelas juga ya. Ini magnitudenya itu berapa ya, seperti ini. Kalau ini tingginya, amplitudonya 2 kali, ini panjangnya harus 2 kali.
Terus arah fasenya ini sama ini beda fase 90 mendahului B. Ya. A mendahului B 90 derajat berarti arah fasenya juga B-nya 0, A-nya 90 derajat. Ya harus jelas ya. Jadi bisa digambarkan dalam bentuk sinyal, bisa persamaan matematik, bisa dalam bentuk pasor. Bisa juga ke dalam bentuk polar seperti ini. Ini magnetudnya, kalau tadi magnetudnya ini ya, ini magnetudnya 1, ini pergeseran fasenya. Ya. Kalau dalam bentuk polar, pasor ini juga kelihatan magnetudnya, ini fasenya, itu juga dalam bentuk polar. Ini panjangnya ini menunjukkan ini panjangnya ini menunjukkan magnetud atau amplitudo ya, amplitudo, terus ini pergeseran fasenya. Nah, ini pasornya tadi ini plus 45 berarti ini panjangnya ini menunjukkan magnetud misalkan 8,49 ya, ditulis. Bisa juga dalam bentuk rektanguler. Rektanguler itu misalkan ini ada pasor ya dengan panjangnya sekian, berarti ini panjang ini menunjukkan amplitudonya, amplitudo atau besarnya tegangan. Ya. Terus ini diukur besarnya berapa, misalkan besarnya ini 4, ini 4 juga, berarti bisa ditulis dalam bentuk rektanguler 4 plus J4 seperti ini. Jadi ada berapa bentuk itu? Satu sinyal AC ada berapa bentuk? Bisa dalam bentuk sinyal seperti ini, bisa dalam bentuk persamaan sinus, bisa dalam bentuk ini ya, pasor, bisa dalam bentuk polar, bisa dalam bentuk rektanguler. Nah, bagaimana merubah polar ke rektanguler ini caranya? Misalnya ini ada pasor, ya, ada sinyal sinusoida, kalau digambarkan dalam bentuk pasor, panjangnya sekian, 5, ini. Terus sudutnya 36,87, ini dalam bentuk polar. Dirubah ke rektanguler, caranya yaitu 5 cos ini, sehingga nilainya 4, ini merupakan real cos. Jadi pasor seperti ini bisa dirubah ke dalam bentuk rektanguler. Ini 4. Terus ini imajinernya berapa? 5 sin 36,87. Nah ini caranya bagaimana merubah dari polar ke rektanguler. Seperti ini. Ini merupakan komponen real, ini imajiner. Jadi bilangan imajiner, ya, Anda kan sudah pernah diajari ini kan, bilangan imajiner ya, seperti ini. Ini gunanya ya untuk merepresentasikan ini sinyal AC ya. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana merubah kalau ada sinyal AC dalam bentuk rektanguler? Nah, ini dirubah ke polar. Nah, misalkan 4 plus J3. Caranya ini sama. Kita cari magnetudnya ini. Magnetud panjangnya ini berapa? Kalau diketahui 4 plus J3, panjangnya adalah ini komponen real, komponen imajiner. Jadi komponen realnya 4, ini 4 kuadrat, ya 4 dikuadratkan, nambah 3 kuadratkan di akar. Rumus Pythagoras ya.
Nah, rumus Pitagoras gunanya ya untuk ini. Yang dulu SD, di SD, SMP, SMA diajari rumus Pitagoras, ternyata ada manfaatnya, yaitu untuk merepresentasikan sinyal sinusoida. Nah, ini nilainya 5. Ya, terus cara mencari sudutnya berapa? Arkes tangen ini 3/4. Ini nilainya sekian. Jadi bisa ditulis dalam bentuk dari rektangular menjadi polar. Nah, kalau sudah dalam bentuk polar seperti ini berarti sinyalnya berapa? Ya, kita kembali lagi ke sini, ingin menggambarkan apa namanya? Ini sudah dalam bentuk polar ini ya, berarti ini panjangnya amplitudonya itu sekian, ya. Terus sudutnya sekian. Berarti kalau ingin menggambar ke dalam bentuk apa namanya sinyal sinusoida seperti ini, ya berarti tinggal gambar aja amplitudenya berapa, ya. Terus fasenya tadi berapa? 36 fasenya. Disesuaikan dengan ini. Kalau sudah tahu persamaannya ini, bisa digambar lagi ke dalam bentuk sinyal sinusoida. Itu caranya.